Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Fathiyaulia dengan NIM 250401010599 dari kelas IF 202 Prodi Teknik Prodi PJJ Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan ingin mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah Estetika dan Humanisme. Pada kesempatan kali ini saya mengambil tema tentang emotional intelligence atau kecerdasan emosional, di mana adalah kemampuan seseorang individu dalam hal mengelola emosi dalam dirinya, di mana individu tersebut dapat memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosinya dengan terorganisir. Seseorang individu yang memiliki emosi intelijen yang baik biasanya dapat memahami dan mengevaluasi keadaan emosional dengan baik, sehingga individu tersebut dapat mengatasi berbagai macam tekanan dan tantangan dengan lebih terorganisir. Emosional intelijen ini sangat penting bagi setiap individu, apalagi bagi kita yang menggelut di dalam dunia kerja, karena akan sangat membantu dalam mengelola emosi ketika dalam ruang lingkup tempat kerja yang tidak menentu. Lingkungan tempat kerja bisa menjadi sangat kompleks, sehingga pengelolaan emosi yang baik dapat sangat membantu kita tetap tenang dan berpikir jernih untuk mengambil keputusan. Dengan tema emotional intelligence, saya mengambil judul emotional intelligence pada generasi milenial dan Gen Z. Beda cara, tapi sama-sama belajar, karena pada saat ini terkadang ada perbedaan pemikiran antara generasi milenial dan Gen Z, dari bahasa, cara berpikir, dan masih banyak yang lainnya yang banyak perselisihan. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena perkembangan teknologi dan perubahan sosial telah membuat cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi mengalami perubahan yang sangat cepat. Salah satu perbedaan yang menarik dapat dilihat dari generasi milenial dan Gen Z. Keduanya tumbuh dalam teknologi yang berbeda. Generasi milenial mengalami masa transisi dari kehidupan yang relatif lebih analog menuju kehidupan digital, sedangkan generasi Gen Z yang sejak usia muda telah akrab dengan internet, media sosial, telepon pintar, dan komunikasi instan. Perbedaan lingkungan tersebut kemudian ikut mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi, menghadapi konflik, mengekspresikan perasaan, dan merespon tekanan. Dari perbedaan pemecahan masalah antara generasi milenial dan Gen Z, generasi milenial dikenal sebagai generasi yang mengalami perubahan besar dari teknologi analog menuju teknologi digital. Mereka umumnya pernah mengalami masa ketika komunikasi dilakukan melalui pertemuan langsung, telepon, SMS, atau media komunikasi sederhana, sebelum kemudian berkembang menuju media sosial dan aplikasi pesan instan. Pengalaman transisi ini dapat memberikan perspektif yang berbeda dalam menghadapi komunikasi dan hubungan sosial. Dalam menghadapi masalah, sebagian milenial mungkin lebih terbiasa dengan komunikasi langsung. Ketika terjadi konflik, berbicara secara tatap muka atau melalui telepon sering dianggap sebagai cara yang lebih jelas untuk memahami masalah. Ekspresi wajah, intonasi, dan bahasa tubuh dapat membantu seseorang membaca keadaan emosional lawan bicara. Namun, hal tersebut bukan berarti seluruh milenial memiliki pola yang sama. Kecerdasan emosional atau emotional intelligence tetap dipengaruhi oleh kepribadian,
dari pendidikan, dari keluarga, serta lingkungan kerja dan pengalaman hidup masing-masing. Salah satu kekuatan yang dapat dikembangkan dari pengalaman milenial, salah satunya adalah contohnya kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Mereka berada pada posisi yang menarik karena pernah hidup dengan pola komunikasi yang lebih konvensional sekaligus harus beradaptasi dengan dunia digital. Kemampuan tersebut dapat menjadi modal untuk memahami dua bentuk komunikasi sekaligus, komunikasi langsung dan komunikasi digital. Lalu pada generasi Z tumbuh dengan lingkungan yang lebih terkoneksi secara digital, komunikasi melalui chat, media sosial, video call, dan berbagai platform digital telah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut memberikan keuntungan pada Gen Z yang relatif terbiasa mendapatkan informasi dengan cepat dan berkomunikasi dengan orang lain berbagai latar belakang. Namun, kehidupan digital juga menghadirkan tantangan emosional tersendiri. Salah satu tantangannya adalah banyaknya informasi dan rangsangan yang diterima dalam waktu singkat, notifikasi media sosial, tuntutan akademik, pekerjaan, serta tekanan untuk mengikuti perkembangan lingkungan yang dapat membuat seseorang merasa overwhelmed. Pada kondisi seperti ini, kemampuan mengenali batas diri menjadi bagian penting dari kecerdasan emosional. Mengambil jeda, mengurangi paparan media sosial, atau tidak membalas pesan ketika seseorang sedang emosi dapat menjadi bentuk self-regulation yang sehat. Gen Z juga memiliki peluang besar untuk mengembangkan empati melalui keberagaman interaksi digital. Mereka dapat berkomunikasi dengan orang dari berbagai daerah dan latar belakang. Namun, komunikasi digital juga mudah menimbulkan salah paham karena teks dapat selalu menyampaikan intonasi dan ekspresi wajah. Kalimat singkatnya seperti terserah atau yaudah. Terkadang banyak generasi Z yang memiliki salah arti atau salah mengartikan dalam bahasa tersebut. Mungkin dari A ngomong terserah itu dengan nada yang biasa saja, tetapi dengan orang B menganggap seperti yaudah itu seperti kesal atau sebagainya, karena dapat memiliki makna berbeda bagi setiap orang. Karena itu, kemampuan membaca konteks dan memilih kata dengan hati-hati menjadi penting dari digital emotional intelligence. Milenial dan Gen Z sekarang membandingkan emotional intelligence. Seharusnya bukan menjadi perbandingan, tetapi saling belajar satu sama lain dari pemikiran dan secara komunikasi. Membandingkan emosional intelligence milenial dan Gen Z tidak seharusnya berpikir pada kesimpulan bahwa salah satu generasi lebih dewasa atau lebih sensitif. Pernyataan seperti Gen Z terlalu baper atau milenial terlalu kaku justru dapat memberikan bentuk generalisasi yang mengabaikan perbedaan individu. Setiap generasi memiliki cara beradaptasi dengan kondisi zamannya. Milenial dapat belajar dari Gen Z mengenai pentingnya kesehatan batas diri, fleksibilitas dalam komunikasi, dan keberanian membicarakan kondisi emosional. Sebaliknya, Gen Z dapat belajar dari milenial mengenai pentingnya komunikasi langsung, konsistensi dalam menyelesaikan masalah, dan kemampuan menghadapi konflik secara terbuka. Jika kedua perspektif tersebut digabungkan, maka muncul kecerdasan emosional yang lebih seimbang, mampu memberikan ruang tetapi tidak menghilang, mampu mengekspresikan perasaan tetapi tidak bertanggung jawab, serta mampu menggunakan teknologi tanpa kehilangan kualitas hubungan antar manusia. Contoh sederhananya seperti ini yang dapat kita lihat ketika seseorang membalas pesan.
seseorang milenial mungkin berpikir bahwa masalah sebaiknya dibicarakan secara langsung melalui telepon. Sementara Gen Z mungkin merasa membutuhkan waktu untuk memproses emosinya sebelum memberikan jawaban. Kedua pilihan tersebut tidak otomatis salah. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana keduanya berkomunikasi. Gen Z dapat mengatakan, aku sedang butuh waktu ketika bicara. Namun milenial juga memberikan ruang tanpa langsung menganggap bahwa ia berarti tidak perlu di dalam situasi tersebut. Self-awareness, self-regulation, empati, dan relationship management bekerja secara bersamaan. Lalu peran emosional intelijen dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan emosional tidak hanya penting dalam hubungan pertemanan atau keluarga, tapi juga dalam dunia akademik dan profesional. Mahasiswa dan pekerja menghadapi kritik, deadline, perbedaan pendapat, tekanan, dan tuntutan untuk bekerja sama dengan orang lain. Kemampuan intelektual yang tinggi belum tentu cukup apabila seseorang tidak mampu mengelola emosi ketika menghadapi tekanan. Contohnya emosional intelijen dalam lingkungan akademik. Kecerdasan emosional juga membantu mahasiswa bekerja dalam kelompok. Perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar, tetapi konflik dapat menjadi masalah apabila masing-masing pihak hanya ingin didengar tanpa bersedia mendengarkan. Tetapi membuat seseorang mampu melihat bahwa pendapat yang berbeda tidak selalu berarti serangan pribadi. Dengan demikian, emosional intelijen dapat menciptakan suasana belajar yang sehat dan manusiawi. Lalu emosional intelijen pada profesional dalam lingkungan kerja, misalnya seseorang mungkin menerima kritik dari atasan. Respon eksklusif dapat memperburuk hubungan, sedangkan respon yang terlalu pasif juga dapat menghambat perkembangan diri. Orang dengan kecerdasan emosional yang baik dapat mengambil juga memahami isi kritik, mengendalikan respon emosional, kemudian bertanya mengenai hal yang perlu diperbaiki. Sikap tersebut menunjukkan bahwa emosional intelijen belum mengandalkan kemampuan belajar dari pengalaman. Salah satu nilai terpenting dalam yang dapat diambil dari pembahasan ini atau dari emosional intelijen ini adalah belajar memahami sebelum menghakimi di tengah kehidupan digital yang serba cepat. Manusia sering memberikan penilaian terhadap satu unggahan, satu pesan, satu respon, padahal seseorang mungkin sedang menghadapi masalah yang tidak terlihat oleh orang lain. Humanisme mengajarkan bahwa manusia tidak dapat direduksi menjadi satu perilaku atau satu kesalahan. Begitu pula dengan milenial dan Gen Z. Tidak semua milenial memiliki cara komunikasi yang sama, dan tidak semua Gen Z memiliki karakter emosional yang sama. Perbedaan generasi seharusnya menjadi kesempatan untuk belajar, bukan alasan untuk memberi label atau cap yang kurang baik. Pada akhirnya, emosional intelijen merupakan proses yang terus berkembang. Seseorang dapat menjadi lebih sadar terhadap emosinya melalui pengalaman, refleksi, pendidikan, dan interaksi dengan orang lain. Karena itu, tidak ada generasi yang selesai belajar. Milenial dan Gen Z sama-sama memiliki kesempatan untuk menjadi lebih sadar, lebih empatik, dan lebih bertanggung jawab dalam memperlakukan diri sendiri maupun orang lain. Emosional intelijen merupakan kemampuan penting dalam kehidupan modern, karena manusia tidak hanya membutuhkan kecerdasan intelektual, tetapi juga kemampuan memahami, mempengaruhi cara mereka berkomunikasi, dan menghadapi situasi emosional. Milenial memiliki pengalaman transisi dari komunikasi analog menuju digital, sedangkan Gen Z tumbuh dalam lingkungan yang sangat terkoneksi dengan teknologi. Namun, perbedaan tersebut
tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan generasi mana yang lebih baik. Yang lebih baik atau yang lebih memiliki kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional merupakan kemampuan individu yang dapat dikembangkan. Milenial dan Gen Z justru dapat saling belajar. Milenial dapat belajar dari fleksibilitas dan kesadaran batas diri Gen Z, sedangkan Gen Z dapat belajar dari pengalaman milenial dalam menghadapi konflik dan komunikasi langsung. Dalam perspektif estetika humanisme, inti dari emotional intelligence bukanlah menjadi manusia yang tidak pernah marah, tidak pernah sedih, ataupun kecewa. Intinya adalah tetap mampu menghargai manusia lain ketika merasakan emosi tersebut. Kita boleh berbeda generasi, berbeda cara berkomunikasi, dan berbeda cara memandang masalah. Namun kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk memahami, menghargai, dan memperlakukan sesama manusia dengan baik. Dengan demikian, perbedaan antara milenial dan Gen Z bukanlah alasan menjadi menghakimi, melainkan kesempatan untuk belajar menjadi manusia yang lebih sadar dan berempati. Mungkin cukup sekian yang saya bisa jelaskan. Semoga yang saya jelaskan dapat membuka pola pikir dan wawasan untuk lebih menghargai antara Gen Z dan generasi milenial. Saya mohon maaf jika ada salah kata, salah penulisan. Semoga selalu diberikan